Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat untuk Bapak Ibu Om Brosis. Terima kasih kepada Esri Indonesia atas kesempatan yang diberikan dan merupakan suatu kehormatan bagi kami dari Utama Karya untuk berbagi dalam event Digital Twin Forum 2021. Salam sehat selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan pembicara dan Om Brosis peserta webinar pada pagi hari ini. Saya Rizky Agung Saputra, Vice President Building Information Modeling dari PT Utama Karya akan menyampaikan materi paparan terkait dengan optimalisasi digital construction yang terintegrasi dengan platform geospasial. Berkaca dari hasil riset global, produktivitas di industri konstruksi dipandang terus menurun, salah satunya dikarenakan oleh adopsi teknologi yang minim, di mana produktivitas adalah hasil dari output dibagi dengan resources. Artinya, penggunaan resources yang tinggi tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan. Kesempatan kita sebagai pelaku industri dalam bisnis konstruksi ini adalah mengatasi tantangan dengan mengadopsi teknologi dan inovasi dalam proses bisnis kita. Teknologi baru selalu muncul setiap harinya. Kita harus terbuka untuk mengadopsi dan mengintegrasikan terhadap existing dari proses bisnis yang sudah ada untuk dapat membuat bisnis kita menjadi lebih kompetitif dan teknologi menjadi key value dalam strategi organisasi kita. Dalam hal ini, salah satunya adalah dengan mengintegrasikan teknologi GIS kepada teknologi existing dari perusahaan sehingga bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terkait dengan digital twin dan digital construction pada umumnya. Berikut kami sampaikan profil terkait Utama Karya. Di sini dapat kami sampaikan bahwa Utama Karya adalah 100% BUMN milik pemerintah dan Utama Karya memiliki dua bisnis utama, yaitu bisnis usaha jasa konstruksi, kemudian bisnis usaha jalan tol, dan beberapa anak perusahaan yang bergerak di infrastruktur, manufaktur, dan properti seperti terlihat pada layar. Berikut merupakan persebaran proyek-proyek yang monumental yang pernah Utama Karya kerjakan sejak 1961 hingga sekarang, dari proyek jalan dan jembatan, proyek gedung, power plant yang tersebar di seluruh Indonesia. Tidak hanya membangun Indonesia, kami juga berperan dalam pembangunan infrastruktur negara lain seperti Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Timor Leste. Utama Karya mendapatkan mandat dari pemerintah melalui Perpres nomor 100 tahun 2014, di mana kami diamanai untuk membangun jalan tol Trans Sumatera sepanjang 2.800 km dari Lampung hingga Aceh. JTTS dibangun dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi nasional sebagai koridor ekonomi baru, khususnya di Sumatera, sehingga bisa meningkatkan atau menumbuhkan simbol-simbol ekonomi baru, meningkatkan produktivitas dan ekonomi Sumatera pada khususnya, serta Indonesia pada umumnya. Terkait dengan adopsi dan integrasi GIS untuk digital construction Utama Karya mengalami transformasi dalam penggunaan GIS di proses bisnis kami. Yang dulunya adalah standalone masing-masing, sekarang kami sudah menggunakan GIS terintegrasi dengan seluruh platform yang ada di perusahaan, sehingga bisa memberikan nilai tambah dan bisa menghasilkan produk-produk yang lebih efisien dan efektif. GIS dalam digital construction Utama Karya kami bagi menjadi 3 fase.
di mana GIS berperan di fase pre-construction, fase construction, dan fase operation maintenance. Di fase pre-construction yang paling dominan, GIS berperan pada pemilihan alignment selection, bagaimana Hutama Karya menentukan alignment selection yang paling tepat, paling mudah dikerjakan, dan paling efisien dalam hal biaya untuk investasi. Kemudian pada fase construction, GIS juga berperan pada hal land acquisition serta monitoringnya, serta monitoring proyek secara umum. Karena kami melakukan pengembangan, GIS ini bisa terintegrasi dengan platform-platform strategis perusahaan. Kemudian di operation maintenance, kami melakukan pengembangan GIS untuk kegiatan maintenance report dan monitoring, dan nanti ke depannya sifatnya bisa prediktif, sehingga kegiatan operasi maintenance Hutama Karya khususnya pada jalan tol Trans Sumatera dan non tol Sumatera dapat dilakukan dengan lebih efektif karena bisa terprediksi dari awal. Juga GIS ini kami akan kembangkan menggunakan mobile access ya, untuk dapat digunakan dan dilakukan pemetaan kondisi existing serta dilaporkan dengan lebih mudah ya, secara near real time. Ini kami sampaikan GIS dalam streamline data digital Hutama Karya. Kurang lebih proses reconstruction yang kami lakukan didominasi menggunakan metode BIM, dan kemudian di summarize di dalam CDI akan ditransfer ke dalam PMIS, Project Management Information System, yang berbasis GIS dan terintegrasi dengan seluruh platform strategis Hutama Karya, di mana platform tersebut berisi terkait dengan supply chain, quality, human resource, risk, dan beberapa platform strategis Hutama Karya lainnya. Yang kemudian menghasilkan untuk kegiatan operation maintenance adalah digital asset monitoring serta National Infrastructure Digital Database, yaitu menyediakan data-data yang dibutuhkan oleh regulator, serta kami juga mengakomodir adanya kebijakan pemerintah terkait dengan kebijakan satu peta. Dalam membangun Trans Sumatera, kami menemui hal-hal yang sifatnya cukup menantang, yaitu yang pertama terkait dengan environmental conservation, jadi terkait dengan konservasi alam, terkait dengan adanya satwa liar yang harus dilindungi, kemudian adanya kontur di Sumatera yang cukup menantang, dan adanya hutan yang masih cukup lebat juga memberikan tantangan khusus bagi Hutama Karya. Dan tidak kalah menantang adalah adanya kondisi tanah yang sifatnya masih lunak ya, seperti tanah gambut, sehingga kami sangat terbantu dengan adanya GIS. Kami sampaikan terkait dengan proses reconstruction di Hutama Karya dalam membangun tol Trans Sumatera. Kami mulai dengan pengambilan data menggunakan LiDAR, dan LiDAR ini menjadi teknologi utama kami dalam hal pemetaan. Kami sudah meninggalkan pemetaan yang sifatnya konvensional, apalagi untuk pembangunan tol Trans Sumatera, karena kondisi lahan yang seperti yang kami sampaikan sebelumnya tidak memungkinkan untuk kami menggunakan metode konvensional. Ini lanjut dari yang tadi terkait dengan alignment selection, di mana hasil point cloud yang kami dapat kemudian kami gunakan untuk penentuan jalur tol yang akan dibangun, dan dari hasil output rencana tol yang akan dibangun kami superimposkan menggunakan teknologi GIS dengan website GIS kementerian lembaga lainnya seperti Kementerian SDM,
BMKG, Bappenas, PUPR, dan lain sebagainya. Sehingga alignment selection yang kami hasilkan dapat kami optimalkan untuk bisa menghasilkan output yang lebih baik, karena dari hasil superimpose itu kami menghasilkan data yang lebih akurat. Ini sebagai contoh overlay antara GIS map berbagai kementerian lembaga, sehingga data-data yang muncul dari aktivitas overlap ini dapat memberikan output yang maksimal dan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk investasi tol Trans Sumatera. Selain dari kegiatan penggunaan GIS pada fase pre-construction, kami melanjutkan dengan kegiatan desain, yaitu berbasis building information modeling. Kami melakukan elevation and slope analysis, traffic simulation, dan fatigue test dan driving simulation. Untuk fase konstruksi, GIS bermanfaat pada kegiatan land acquisition, dikombinasikan dengan BIM dan raster image existing. Kami melakukan komparasi antara BIM model dan situasi atau kondisi di mana pembangunan sedang berlangsung. Selain itu juga kami memanfaatkan GIS sebagai backbone dalam monitoring performa project. Kami memanfaatkan GIS dalam hal monitoring dan mengintegrasikan dengan beberapa platform strategis perusahaan. Ini sebagai contoh GIS dalam kegiatan land acquisition. Jadi data-data yang dihasilkan dalam fase pre-construction maupun construction terkait dengan land acquisition dapat kami lakukan dengan lebih akurat, di mana kami mengintegrasikan data-data GIS berupa kepemilikan lahan, status, dan hal-hal lain yang terkait dengan lahan yang perlu kami pertimbangkan dalam melakukan desain dan pembangunan jalan tol. Selanjutnya, kami juga menggunakan GIS dalam kegiatan konstruksi, di mana data-data yang dihasilkan dalam kegiatan konstruksi ini bisa kami tampilkan sebanyak mungkin yang kami bisa sampaikan ke manajemen, sehingga keputusan-keputusan strategis bisa diambil dengan cepat dan menggunakan data yang relatif akurat. Selanjutnya sebagai contoh, ini adalah penggunaan GIS pada proyek kami di Utama Karya selain tol Sumatera. Ini kami ambil sebagai contoh adalah proyek bendungan di Jawa Timur, di mana kami memanfaatkan GIS ini terintegrasi dengan building information modeling. Jadi BIM model kami superimposkan dengan data-data geospasial, sehingga bisa kami manfaatkan untuk kegiatan monitoring terkait dengan waktu, terkait dengan biaya, terkait juga dengan skop pekerjaan. Di sini juga kami mengintegrasikan GIS dengan beberapa platform strategis perusahaan seperti financial dashboard, kemudian ada supply chain dashboard, ada quality, dan juga ada beberapa fitur-fitur tambahan untuk kegiatan monitoring seperti terintegrasi dengan CCTV, terintegrasi dengan kamera 360, sehingga pada masa pandemi ini manajemen bisa melakukan monitoring tanpa harus turun langsung ke lapangan. Selanjutnya kami juga sudah mulai memanfaatkan produk mobile apps Esri untuk dapat mendukung akuisisi data di lapangan yang dilaporkan oleh para set engineer kami
baik di lapangan dan diterima juga langsung oleh site engineer kami yang ada di ruas maupun di kantor pusat menggunakan gadget, baik menggunakan handphone atau model-model menggunakan tablet. Hal ini sangat memudahkan sehingga engineer kami baik di lapangan maupun di kantor pusat dapat melakukan kolaborasi untuk melakukan updating data-data yang ditampilkan secara near real time. Untuk kegiatan operation and maintenance, data GIS juga melengkapi data yang sudah ada yang dihasilkan melalui metode BIM, yaitu as-built drawing menggunakan BIM, dan juga secara lebih komprehensif dapat kami gunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol guna memberikan pelayanan prima kepada para stakeholder kami. Ini sebagai salah satu contoh penggunaan aplikasi GIS di Utama Karya. Kami memetakan seluruh proyek-proyek Utama Karya, baik yang sudah selesai maupun yang masih berjalan, sehingga bisa dilakukan monitoring dan pengambilan keputusan apabila ada isu-isu strategis yang harus segera diputuskan oleh manajemen. Melalui pemanfaatan GIS, dapat kami simpulkan beberapa manfaat. Yang pertama terkait dengan waktu. Dengan adanya GIS terintegrasi dengan platform digital construction Utama Karya dapat menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih cepat dari sisi waktu. Kemudian dengan adanya GIS terintegrasi dengan digital platform Utama Karya juga mampu mengurangi risiko terkait adanya cost overrun, sehingga pelaksanaan investasi terkait jalan tol khususnya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Selanjutnya adalah terkait quality dan risk. Dengan ada GIS membantu kami dalam memantau dan menghasilkan quality yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, serta kami mampu melihat potensi-potensi yang timbul dan bisa melakukan mitigasi untuk melakukan kegiatan investasi maupun pembangunan jalan tol Trans Sumatera dibanding ketika kami belum mengintegrasikan GIS dengan platform-platform strategis perusahaan. Dari pelaksanaan atau penggunaan GIS terintegrasi dengan digital construction di Utama Karya, kami menyimpulkan adanya beberapa tantangan dan opportunity. Banyaknya teknologi atau platform digital construction yang tersedia ini memberikan tantangan kepada kami untuk bagaimana kami memilih, bagaimana kami menggunakan supaya platform yang nantinya diakuisisi dapat menghasilkan value added atau nilai tambah bagi perusahaan. Serta challenge yang berikutnya adalah terkait dengan adanya penambahan teknologi baru setiap saat. Ini terkait dengan kemampuan, kapabilitas, dan skill SDM di perusahaan yang masih terus harus dikembangkan dalam memahami sehingga menghasilkan value added dari beragam teknologi yang akan dimanfaatkan. Opportunity dari penggunaan GIS terintegrasi dengan digital construction di Utama Karya ini merupakan momentum pengembangan sistem digital engineering solution, sehingga hal-hal yang sifatnya konvensional sudah mulai kita tinggalkan dan kembali tadi ke awal bahwa produktivitas konstruksi itu cenderung menurun bisa diantisipasi dengan adanya penggunaan digital engineering solution. Selanjutnya adalah pemetaan dan riset integrasi platform ini juga mampu memberikan jawaban atas permasalahan atau isu-isu yang diprediksi dalam penerapan industri konstruksi. Yang terakhir adalah adanya peluang menjadi center of knowledge bagi pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM terkait dengan digital construction. Kurang lebih
itu yang dapat kami sampaikan, best practice dari Utama Karya, sharing apa yang telah kami kembangkan. Apabila ada hal-hal yang sifatnya membangun, dapat disampaikan dan kami dengan tangan terbuka akan menerima dan akan menindaklanjutinya. Kurang lebih itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.